Nah, ini kan habis bangkit dari pandemi ya, yang muridnya lumayan habis. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga yang global. Berhubungan dengan kurikulum Merdeka, mengutamakan tentang literasi. Sehingga anak-anak Katolik juga kemudian memiliki wawasan dan harapannya keinginan untuk sekolah di sekolah Katolik. Pameran pendidikan yang diadakan selama 2 hari mulai tanggal 9 hingga 10 Desember 2023 diikuti oleh berbagai tingkatan sekolah mulai dari KB hingga universitas. Berikut liputannya. Halo Sobat Reportase Komsos KR, kali ini bersama saya Nathanael dan kita telah berada di hari kedua dari pameran pendidikan Kristus Raja. Penasaran tentang kegiatan hari ini? Tetap di Reportase Komsos KR. Pemirsa, sekarang saya akan mengunjungi beberapa stand yang ada di pameran pendidikan ini. Yuk kita lihat. Sekarang saya telah berada di stand homeschooling Tunas Bangsa. Bu, boleh perkenalkan diri dengan ibu siapa? Ya, saya dengan Maria Farida, psikolog. Oke. Bu, boleh tahu nggak tentang di homeschooling Tunas Bangsa ini ada strategi menarik apa yang dilakukan untuk menarik minat siswa-siswi di tahun mendatang? Ya, jadi kami lebih mengarahkan kepada orang tua bahwa setiap anak itu cerdas, sehingga kita tidak perlu memaksakan mereka untuk belajar hal tertentu yang diminati oleh orang tua, tapi lebih ke arah menggali potensi dan bakat anak saja. Sehingga di homeschooling Tunas Bangsa kami menekankan pada optimalisasi tumbuh kembang dan penggalian bakat dan minat anak. Sehingga mereka belajar itu dengan happy, mereka belajar dengan maksimal dan akhirnya mereka berprestasi. Oke, berapa target dari siswa-siswi untuk tahun 2024 besok, Ibu? Ya, kami tidak menarget dalam bentuk kuantitatif, tapi kami menarget dalam bentuk kualitatif. Sehingga siswa-siswi yang sudah bergabung, kami berharap mereka bisa berkontribusi di masyarakat, mereka bisa optimal dalam perkembangan kepribadiannya, dapat berinteraksi dengan baik, bertanggung jawab, disiplin, dan berproduktif. Dan target kami, mereka-mereka yang saat ini mungkin kesulitan di sekolah reguler, atau mereka belum bisa optimal dengan jati dirinya, mereka bisa bergabung dengan homeschooling kami. Oke, program unggulan apa yang ditawarkan oleh homeschooling Tunas Bangsa? Ya, program unggulan kami entrepreneurship. Jadi 80% kami mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa berharga bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Baik, terima kasih ya Ibu, semoga lancar selalu. Dan stand berikutnya akan ada dari KB dan TK dari Kristus Raja 2. Halo Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Agustin. Oke, Ibu boleh maju ke depan sebentar. Bu, izin bertanya-tanya ya Bu ya. Kalau boleh tahu, untuk tahun 2024 strategi apa yang ingin dilakukan? Khusus untuk sekolah kita mengutamakan karakter. Karena apa? Karakter selama ini sudah banyak ditinggalkan dan itu sangat dibutuhkan. Itu peran utama untuk mendidik anak-anak sebagai fondasi. Ketika anak beranjak dewasa menjadi calon-calon generasi, karakter harus diutamakan. Oke, memiliki target berapa Ibu untuk tahun 2024 besok? Nah, ini kan habis bangkit dari pandemi ya, yang muridnya lumayan habis ya. Ini kita punya target playgroup A mendapat murid 10, playgroup B mendapat 15 anak, TKA 2 kelas, TKB 2 kelas, minimal 25 lah. Oke, program unggulan apa yang dimiliki untuk menarik minat dari siswa-siswi baru nanti? Oke, sekolah kita lain dari sekolah dari TK-TK yang lain, kita punya sekolah yang luas ya, terutama untuk alam.
kita sering nanam. Jadi kita benar-benar bermain, belajarnya di luar, di alam. Itu unggulan kita. Oke, terima kasih ya Ibu, semoga sukses selalu. Selanjutnya kita akan ke tetangganya yaitu SDK Kristus Raja. Halo Bapak Ibu. Halo. Pak, boleh perkenalkan dirinya siapa? Saya Toto Sudarmanto. Oke, kalau boleh tahu untuk SDK Kristus Raja, strategi apa yang dilakukan untuk menarik siswa-siswi baru? Oke, dari SDK Kristus Raja, selain kita menampilkan beberapa ekstra unggulan, kami juga berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga yang global. Misalkan kayak IVI dari Perancis dan Gotham Centrum dari Jerman. Jadi kami mencoba untuk berkolaborasi dengan mereka untuk memperdalam bahwa anak-anak tidak hanya akademis yang mereka dapatkan, tetapi ada non-akademis dan mereka bisa berrelasi secara global sesuai dengan karakter P5, pelajar Pancasila. Oke, kalau boleh tahu target untuk tahun 2024 itu berapa ya Pak? Kami 26 hampir terpenuhi. 26? Oke, dan program unggulan apa yang ditawarkan oleh SDK Kristus Raja? Ya, kami ada beberapa, kalau akademik sudah pasti lah, secara mata pelajaran sudah pasti semua sekolah. Tapi kami yang non-akademik, kami memiliki kebun yang banyak di sekolahan itu. Dan target kami ke perkebunan dan perikanan kami unggulkan. Kami kenalkan bahwa sekolah kami memiliki kelebihan di sisi itu. Jadi kami mempunyai lahan yang banyak dan kebun kami luas. Oke, kalau gitu terima kasih Pak untuk waktunya. Dan selanjutnya kita akan melihat dari KB dan TKK Santa Teresia serta SDK Santa Teresia 2. Oke, yuk. Halo Ibu. Boleh saya tanya-tanya sebentar ya Bu, namanya siapa Ibu? Unita. Oke, kalau boleh tahu Ibu, dari KB dan TK ya? KB dan TK Santa Teresia. Oke, strategi apa yang Ibu lakukan atau Ibu miliki untuk menggait minat dari orang tua untuk masuk ke dalam KB dan TKK Santa Teresia? Kami memang ini nomor satu mengutamakan tentang pendidikan karakter gitu ke anak-anak. Untuk tahun ini dan berhubungan dengan kurikulum Merdeka, jadi tidak ada masalahnya sistem drill seperti mewajibkan anak-anak TK Santa Teresia lulusannya nanti harus bisa baca tulis hitung, itu enggak dulu ya, sesuai dengan pesannya Mas Menteri. Oke, gitu ya. Oke, targetnya untuk tahun 2024 ada berapa anak Ibu? Targetnya ada 50 anak didik. Semoga. Dan program unggulan apa yang ditawarkan supaya orang tua ini berminat? Kita keunggulannya ini di bidang literasi sih. Seperti kemarin bulan lalu sih November ini P5 kita juga mengutamakan tentang literasi. Jadi ini mengajarkan ke anak-anak sejak dini tentang gemar membaca buku gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu. Oke, sekarang kita telah bersama dengan Ibu Anas dari SDK Santa Teresia 2. Oke Ibu, kalau boleh tahu ya Ibu, strategi apa yang dilakukan oleh SDK Santa Teresia 2 untuk menggait hati orang tua Ibu? Baik, selama ini yang kami lakukan yaitu kami promosi ke gereja pelayanan misa, ke gereja paroki Kristus Raja, Marinus, Stasi Yohanes Gabriel. Kami juga mengundang orang tua murid, yaitu sebagai orang tua murid mengajar. Jadi kami koordinasi, kami kolaborasi, bekerja sama dengan orang tua murid juga untuk mengenalkan, mempromosikan sekolah ini. Nah, selain itu kami juga mengikuti pameran pendidikan yang tahun ini kebetulan juga diadakan oleh Paroki Santo Marinus Yohanes dan yang hari ini diadakan oleh Paroki Kristus Raja. Ini pameran pendidikan ini sangat mensupport bagi kami ya, mewadahi bagi kami sekolah-sekolah Katolik ya, yang ingin memperluas ya untuk murid, sehingga dari gereja-gereja ini kami sangat berterima kasih karena support dengan sekolah-sekolah Katolik di sekitar paroki ini. Itu. Dan kami juga tidak lupa untuk upload ke kegiatan-kegiatan pembelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah itu ke media sosial sekolah. Jadi semua guru karyawan itu kami selalu untuk mengupload kegiatan-kegiatan sekolah, menyebarluaskan
kegiatan-kegiatan yang KBM dan juga kegiatan-kegiatan dari sekolah untuk memperkenalkan lebih luas SDK Santa Teresia II ini. Oke Ibu, untuk di tahun ajaran berikutnya, berapa target siswa-siswi yang diinginkan Ibu? Untuk target, sebenarnya kami targetnya 2 kelas ya. 2 kelas kami targetnya 42. Nah, jadi target kami 2 kelas itu 42, kebetulan target tahun ini kami juga 2 kelas 40, tapi semoga saja target ini tercapai. Kami optimis target ini tercapai. Yang terakhir Ibu, program unggulan apa yang ditawarkan oleh SDK Santa Teresia II ini Ibu? Baik. Untuk program unggulan kami ada program unggulan akademik dan juga non-akademik. Non-akademik kami ada WUSU dan English Club. Nah, kami juga ada pembentukan karakter untuk anak-anak. Jadi kami ingin anak-anak ini menjadi pemimpin ya. Pemimpin ini berarti kemandirian, bertanggung jawab terutama untuk dirinya sendiri. Dan juga untuk prestasi akademik ini kami ke sainsnya. Jadi itu yang kami unggulkan untuk, dan storytelling itu untuk English Club-nya. Itu. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga targetnya tercapai. Dan sukses selalu ya Ibu. Oke. Halo Ibu, boleh menemani saya di sini Ibu sebentar? Oke, nah ini merupakan kompleks sekolah yang tentu terdiri dari beberapa sekolah. Halo Ibu, boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Bu Anas, Kepala Sekolah KBTK Pencinta Damai. Oke Bu, ini kalau saya lihat kompleks sekolah ya Bu ya, terdiri dari apa saja ya Bu? KBTK, SD Pencinta Damai, SMP Pencinta Damai. Jadi kami satu kompleks. Oke, Bu kalau boleh tahu strategi apa yang dilakukan oleh kompleks sekolah Pencinta Damai itu untuk memikat hati orang tua agar masuk ke kompleks sekolah Pencinta Damai? Ya kami berusaha dari TK, dari kelompok bermain, TK, SD, SMP itu berkesinambungan. Dan kami pun kalau mengadakan kegiatan juga bersama-sama. Jadi kami guyup satu dengan yang lain, saling melengkapi kegiatan di sekolah. Begitu juga saat kegiatan misa, kami juga melibatkan semua dari kelompok bermain, TK, SD, SMP. Jadi, Oke, untuk targetnya di tahun 2024 nanti berapa ya Bu kalau boleh tahu? Oh, target kami kalau untuk TK ya. Kalau kami sih target kami anaknya 50 anak. Ya, karena memang biar kami pun istilahnya bisa mencukupi untuk operasional, tapi karena ya kami berproses ya, berusaha dengan promosi di sana sini, di BIA, di ini, ikuti expo dengan berbagai macam cara. Yang penting biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan semua usaha kami termasuk kegiatan hari ini. Oke, program unggulan apa Ibu yang ditawarkan? Program unggulan di sekolah kami, kalau di KBTK Pencinta Damai adalah pendidikan karakter, juga keberanian anak untuk berani tampil. Jadi sekolah kami menjuarai berbagai macam kegiatan lomba, meskipun tempat kami jauh di sana. Sehingga dengan itu banyak orang tua murid yang ada di sana. Kebetulan di daerah Kenjeran itu satu-satunya sekolah Katolik yang di sana. Untuk di sana itu, jadi banyak orang tua murid, anak-anak. Jadi murid kami memang banyak, Cuman karena di sana pangsa pasarnya, masyarakatnya istilahnya ya menengah ya. Jadi uang sekolahnya juga tidak tinggi, sehingga kami juga harus ngoyo supaya bisa mengangkat operasional semuanya. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu ya Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan berkunjung ke KB dan TK Katolik Kristus Raja. Oke. Halo Ibu. Boleh menemani saya Ibu untuk bertanya-tanya sedikit tentang KB dan TK ya, Katolik Kristus Raja. Oke. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Bu Yanti. Ibu Yanti. Oke Bu, boleh diceritakan sedikit nggak Bu mengenai strategi yang dilakukan untuk menggait orang tua supaya bisa bergabung
bergabung di KBTK Katolik Kristus Raja? Sama kita dekati orang tua. Apa sih maunya orang tua untuk sekolah itu? Nah, ya kita prospek mereka. Karena pada dasarnya TK itu yang sekolah itu orang tua. Nah, bukannya kita nuruti orang tua enggak? Apa maunya orang tua? Ikuti pasar. Nah, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu berapa target anak untuk tahun 2024? 40 siswa. 40 siswa. Dan terakhir, program unggulan apa Ibu yang ditawarkan oleh TKKB Katolik Kristus Raja ini? Program unggulan di sini kemudian untuk kegiatan menari, mewarnai, itu karakter anak, itu juga karakter anak kami unggulkan, kayak sopan santun, terus tahu berterima kasih, pokoknya karakter yang kita bentuk. Selain iya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya ya Bu, sukses selalu. Oke, menarik ya pemirsa, di sini banyak sekolah yang menekankan pada karakter, karena karakter ini merupakan sesuatu nilai yang penting dimiliki oleh anak-anak. Nah, selanjutnya kita ada di SDK Yohanes Gabriel. Oke. Ibu dari SDK Yohanes Gabriel ya Bu ya. Boleh tahu Bu namanya siapa? Wiwit. Oke, Bu, untuk tahun 2024 besok strategi apa yang dilakukan oleh SDK Yohanes Gabriel ini Bu? Oke, terima kasih untuk kami. Rencananya sih bukan rencana, tetapi memang kedepannya kami akan lebih aktif ke paroki, ya, bekerja sama dengan paroki. Sudah kegiatan kami siap. Terus kedua, untuk ini manajemen di sekolah, ya, anak-anak akan lebih kami kembangkan ke rasa disiplinnya, ke agamaannya, jadi lebih ke katolisitasnya kelihatan. Itu yang penting. Karena anak sekarang ini kan untuk masalah kepribadiannya lebih kurang ya. Nah, makanya kami memohon anak-anak yang datang ke Katolik ini, anak-anak Katolik terutama, masuk di Yohanes Gabriel ini akan kami usahakan menjadi anak yang menjadi lebih baik, berbudi, dan anak yang menunjukkan, nah inilah karakternya orang Katolik. Oke, untuk tahun 2024 besok berapa target anak yang diinginkan Ibu? Targetnya sih kami tidak muluk-muluk, kami butuh 2 kelas dengan full, itu aja. Oke, dan program unggulan apa yang ditawarkan Ibu? Akademisnya, kami sudah mencetak anak-anak yang akademisnya baik, berprestasi baik di tingkat nasional maupun ada yang sudah luar internasional ya. Ini di bidang matematika. Ya. Oke. Matematikanya sudah juara internasional juga. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Baik, selanjutnya pemirsa kita akan berkunjung ke SD Katolik Santa Teresia Surabaya. Oke. Halo Ibu, Bapak. Oke, boleh maju ke depan Bapak menemani saya di sini. Oke. Dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Dominikus. Oke, Pak, kalau boleh tahu untuk SDK Santa Teresia ini strategi apa yang dilakukan untuk memikat hati orang tua? Ya. Oke, untuk strategi tentu kami memiliki keunggulan-keunggulan yang itu belum tentu dimiliki oleh sekolah yang lain. Misalkan kami punya banyak istra yang fungsinya untuk mengolah kemampuan peserta didik. Kemudian selain itu juga ada banyak tambahan-tambahan pelajaran, misalnya ada native speaker, kami mendatangkan asli dari orang luar, memang itu khusus untuk melatih baik secara pronunciation, kemudian hal-hal yang lain yang bisa mendukung siswa kami berkembang. Selain ekstra juga ada banyak pelajaran-pelajaran yang di situ mendukung siswa supaya mereka semakin terlibat untuk ikut dalam lomba-lomba di luar sekolah seperti itu. Nah, dan masih ada hal-hal kerohanian, olah rohani. Nah, kami situasi lokasi sekolah kami berhubung dekat dengan gereja, ya. Jadi tidak jauh dari Gereja Kristus Raja. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan kami dalam hal olah rohani anak. Kami menyediakan bekerja sama dengan gereja dengan mengadakan misa bersama tiap 1 bulan sekali. Nah, kemudian juga ada kegiatan untuk siswa, misalkan rekoleksi, kemudian retret, itu kami berikan untuk para siswa kami. Oke, untuk tahun ajaran 2024 besok, berapa target siswa yang diinginkan, Pak? Kami menargetkan minimal 2 kelas dengan jumlah satu kelasnya itu 24. Jadi kalau 2 kelas ya 50
Itu menjadi target kami. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Sukses selalu. Dan selanjutnya kita akan ke SMPK Stanislaus. Oke. Halo. Permisi Bu. Oke. Boleh perkenalkan namanya Ibu? Baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ibu Teresia Dwi Suhadi. Saat ini saya diberi kepercayaan oleh Yayasan sebagai Kepala SMP Katolik Santo Stanislaus. Oke Ibu, kalau boleh tahu strategi apa yang dilakukan oleh SMPK Stanislaus untuk memikat hati orang tua? Wah, ini dikeluarkan ilmu marketingnya ya. Baik, untuk SMP Katolik Santo Stanislaus saat ini kami mengikuti Expo Pendidikan yang diselenggarakan oleh Paroki Kristus Raja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga kami berkesempatan untuk boleh berjumpa dengan umat Paroki Kristus Raja, lebih memperkenalkan sekolah kami. Untuk saat ini di Expo Pendidikan ini kami menyediakan banyak voucher untuk para calon siswa. Silahkan datang ke stand kami. Di sini kami juga memasang bermain gitu ya, stand untuk pengunjung dari adik-adik SD yang mungkin ingin bermain. Mereka memutarkan wheels ini dan setelah putaran berhenti mereka bisa mendapatkan door prize atau mungkin ada souvenir yang menarik untuk adik-adik. Selain itu kami juga memasang di dekat meja ada pub televisi ya. Kami menyiarkan di sana, menayangkan di sana berbagai kegiatan baik ekstrakurikuler, prestasi-prestasi anak-anak didik kami. Demikian Kak. Oke, untuk tahun 2024 besok Ibu, berapa target siswa yang diinginkan? Karena saat ini anak kami kelas 7 yang tahun ajaran ini sejumlah 43, maka bila Tuhan berkenan kami mentargetkan untuk tahun ajaran 2024-2025 Tuhan perkenankan kami menerima 50 siswa. Begitu Kak. Oke, yang terakhir program unggulan apa yang dimiliki oleh SMPK Stanislaus? Unggulan di sekolah kami berupaya untuk bisa mewadahi berbagai kompetensi, bakat dan kemampuan anak-anak didik. Maka kami membaginya menjadi beberapa, diantaranya ada dunia seni, kemudian ada yang berbau saintis, ya, dan olahraga. Untuk seni Kak, kami ada yang paling diminati anak-anak banyak pesertanya itu adalah kolintang angklung. Kemudian selain kolintang angklung otomatis include paduan suara di dalamnya Kak. Kalau olahraga seperti biasa pasti anak-anak sekarang itu paling hobi basket dan futsal. Lalu untuk tahun ini secara khusus karena kemurahan hati dari Romo Hardo, kami juga diberi kesempatan untuk memakai gedung ini, Gedung Kristus Raja, untuk kami menyelenggarakan ekstra bulu tangkis. Begitu untuk olahraga. Kemudian yang untuk berbau sains, berbau kognitif atau pengembangan dalam bidang kognitif ya, kami ada coding ya, jadi melibatkan komputer, juga bahasa Inggris ya. Kemampuan anak-anak berbahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Demikian Kak untuk unggulan. Oke, terima kasih ya Ibu. Semoga sukses selalu. Sukses juga selalu untuk Komsos Kristus Raja. Terima kasih. Dan sekarang kita akan lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu ada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun. Oke, Bapak boleh. Oke, Ibu boleh menemani saya di sini. Dengan Ibu siapa? Saya mahasiswa, Jessica nama saya. Oke, Jessica, kalau boleh tahu strategi apa yang dilakukan agar meminat mahasiswa-mahasiswi baru di tahun mendatang? Kalau dari STKIP Widya Yuwana sendiri, bagaimana strategi kami untuk menarik minat para calon mahasiswa, yaitu adalah kami melaksanakan promosi. Promosi ini sampai ke luar pulau Mas. Karena kebetulan mahasiswa STKIP Widya Yuwana ini terdiri dari 17 keuskupan yang ada di Indonesia. Jadi tersebar luas. Jadi
di STK IP Widyayuwana ini tidak hanya teman-teman yang berasal dari Pulau Jawa saja, tetapi bahkan di luar pulau-pulau Jawa itu. Dan strategi yang sejauh ini kami gunakan memang menggunakan promosi di luar pulau dengan cara mengadakan expo di sekolah maupun di asrama-asrama begitu. Oke, kalau boleh tahu berapa target mahasiswa-mahasiswi yang diinginkan untuk di tahun 2024 besok? Kalau bicara soal target, sejauh ini kami belum memasang target sebanyak apa mahasiswa yang akan mendaftar di STK IP Widyayuwana, tapi kami berusaha menggunakan strategi-strategi promosi kampus kami agar semakin banyak calon-calon pewarta untuk bisa bergabung bersama kami di STK IP Widyayuwana. Karena apa? Kami percaya bahwa tuayan itu banyak tapi pekerjanya sedikit. Mari kita bersama-sama menjadi pekerja di ladangnya Tuhan dengan cara bergabung di STK IP Widyayuwana. Oke, pertanyaan terakhir, program unggulan apa yang ditawarkan? Kami punya banyak program unggulan. Ada praktek pastoral stasi, praktek pastoral lingkungan, praktek pastoral paroki, dan juga eksistensi mengajar di satuan pendidikan selama 6 bulan. Baik, kalau begitu terima kasih ya untuk waktunya, sukses selalu. Baik pemirsa, itu dia beberapa sekolah yang telah kita lihat, tetapi masih ada sekolah lainnya mulai dari KB, TK, SD, SMP, SMA hingga universitas. Jadi pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di reportase Komsos KR. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Nathan, dan kali ini saya berada di stand Universitas Katolik Dharma Cendekia. Oke. Halo Kak, boleh perkenalkan namanya siapa? Oke, namaku Prisil. Boleh tahu nggak Kak, strategi apa yang dilakukan untuk menarik minat dari mahasiswa-mahasiswi baru di tahun berikutnya? Oke, jadi UKDC di tahun ini melakukan rebranding, di mana tagline kita adalah tagline baru, karakterpreneurship gitu. Jadi karakterpreneurship ini di mana UKDC membentuk para mahasiswa-mahasiswinya nantinya itu menjadi seorang entrepreneur yang berjiwa karakter, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Oke, berapa kira-kira target mahasiswa-mahasiswi yang diinginkan di tahun 2024 besok? Oke, sesuai mandat dari Romo Rektor kami bahwa kampus kami akan menjadikan angka 300 sebagai target kita di tahun 2024 nantinya. Program unggulan apa yang ditawarkan UKDC ini untuk mahasiswa-mahasiswi yang akan menempuh jenjang universitas? Untuk program unggulannya sendiri di UKDC itu kita kemarin telah meraih peringkat implementasi MBKM pertama di wilayah Jawa Timur. Jadi nantinya kita akan meneruskan apa yang udah kita dapatkan di tahun-tahun berikutnya. Kita akan tetap menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan total perolehan terbanyak. Baik, kalau begitu terima kasih ya Kak, sukses selalu. Dan selanjutnya kita akan berkunjung ke stand Institut IMAFI. Nah, halo Pak, boleh perkenalkan namanya siapa? Halo, selamat pagi, ya saya Yosef dari IMAFI. Oke, kalau boleh tahu, strategi apa yang dilakukan oleh Institut IMAFI untuk menarik minat orang-orang di tahun 2024 besok? Oh ya, jadi kami di lembaga IMAFI ini adalah lembaga pendidikan untuk belajar teologi dan filsafat bagi kaum awam. Jadi belajar teologi tidak hanya untuk kaum religius, para frater, para romo, suster, tetapi kita semua para awam bisa belajar teologi dan filsafat. Dan kami memiliki pengajar-pengajar dari romo-romo Projo Kusupan Surabaya. IMAFI sendiri itu didirikan oleh Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Keuskupan Surabaya, yang baru saja kemarin dipanggil oleh Tuhan. Oke, kalau boleh tahu untuk tahun depan targetnya berapa dan program unggulan apa yang ditawarkan oleh Institut IMAFI? Oh ya, kalau program unggulannya adalah dari beberapa sertifikat, ada yang sertifikat belajar teologi secara basic,
filsafat secara filsafat murni, ataupun juga kita belajar tentang kitab suci. Nah, untuk targetnya kami tidak mentarget, tapi siapapun boleh belajar teologi di IMAFI ini. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak. Sukses selalu. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke stand dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke. Halo. Halo Pak. Oke, halo Pak. Boleh perkenalkan namanya siapa? Saya Kristo dari UKWMS. Oke, kalau boleh tahu strategi apa yang dilakukan oleh UKWMS untuk menggait hati mahasiswa-mahasiswi baru di tahun depan? Strategi apa ya? Banyak, mulai dari tampilan sampai ke menunjukkan bagaimana mutu dari WM secara internal. Jadi ada dua hal ya, secara mutu internal yang itu nanti dikomunikasikan, tentu itu yang menjadi motor adalah mahasiswa sendiri merasakan bagaimana pelayanan pendidikan di Widya Mandala. Lalu kemudian secara packaging, secara tampilan kami juga menyesuaikan bagaimana tampilannya untuk menggait anak muda, baik dalam hal website, dalam hal kemudian brosur begitu. Oke, target yang diinginkan untuk tahun berikutnya berapa Pak? Target apa nih, jumlah mahasiswa-mahasiswi? Balik sebelum pandemi harusnya gitu. Kami targetnya adalah sebelum pandemi soalnya. Karena sebelum pandemi itu cukup banyak sampai 2000-an. Tapi memang yang membuat terdampak turun itu waktu pandemi. Jadi target kami ya mengembalikan seperti sebelum pandemi. Syukur-syukur bisa naik lagi gitu. Oke, dan terakhir, program unggulan apa yang ditawarkan oleh UKWMS? Program unggulan kami di sana, kita ISEP, menyingkatnya menjadi ISEP, itu sebuah pembelajaran terpadu fakultas-fakultas kesehatan. Jadi healthy science itu menyatu, ada 5, itu di kompleks Pakuwon ya. Jadi di sana ada kesehatan, fakultas-fakultas kesehatan, ada kedokteran, keperawatan, farmasi, lalu kemudian filsafat dan psikologi. Nah, yang baru untuk tahun ini adalah kami sudah akan buka untuk di fakultas teknik itu ada prodi informatika. Itu baru. Tahun ajaran depan ini baru mulai buka. Itu yang baru. Jadi WM akan punya informatika. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu. Dan pemirsa, itu dia ya. Jadi memang di pameran pendidikan ini lengkap, dari usia balita hingga universitas itu ada di sini. Dan selanjutnya kita akan mengunjungi stand yang juga tidak kalah menarik, yaitu stand yang dimiliki oleh Kongregasi Misi. Nah, bisa dilihat di sini yang jaga adalah Frater. Halo Frater, boleh menemani saya di depan sini Frater? Oke. Namanya siapa Frater? Namanya Randy. Oke, kalau boleh tahu Frater, ini stand apa Frater? Ya, ini standnya dari Kongregasi Misi, Mas. Oke, stand ini memang menjual pernak-pernik atau juga ada hal lain yang dijual, Frater? Kita hanya menjual baju-baju, Mas. Sementara buku-buku ini kita beri gratis. Ya. Oke. Kalau begitu terima kasih ya, Frater ya. Oke, jadi memang tidak cuma pendidikan tapi juga ada stand dari Kongregasi Misi yang menjual berbagai pernak-pernik serta buku-bukunya itu juga gratis. Baik, sekarang saya telah bersama dengan Bapak Yosep. Nah, Bapak Yosep, di sini kan ada MUV ya, Pak? Iya. Boleh di-sharingkan sedikit nggak, Pak? Apa itu MUV, Pak? Boleh. MUV atau Museum Vincentian Indonesia itu adalah karya yang dicetuskan atau dilahirkan oleh Santo Vincentius sendiri. Jadi sebelum CM itu dilahirkan oleh Santo Vincentius, kegiatan misi umat Vincentian atau dulu yang dilakukan oleh Vincentius itu gunanya untuk Vincentius datang ke pedalaman,
untuk berkunjung ke rumah mereka-mereka yang sangat membutuhkan, terutama yang membutuhkan sakramen pengampunan dosa. Sehingga ini adalah karya atau ciri khas yang diberikan atau warisan yang diberikan oleh Santo Vincentius kepada kongregasi misi, dan saat ini masih kita teruskan. Sehingga misi umat Vincentian Indonesia itu ke pelosok-pelosok, ke paroki-paroki, untuk mengadakan animasi umat, untuk memberikan sakramen-sakramen, sehingga umat kembali tersentuh dan kembali bersemangat dalam hidup menggereja, begitu. Oke, nah kalau dilihat di belakang ini kan ada berbagai macam barang ya. Nah kalau boleh tahu ini barangnya apa saja, dan kalau mungkin ada yang ingin membeli atau ingin memesan itu prosesnya bagaimana? Ada beberapa buku, ini karya-karya Romo-Romo CM tersendiri, dan juga ada karya-karya dari kongregasi misi. Ada Fides et Actio, ini dari teman-teman YKBS. Ada buku-buku juga dari teman-teman YKBS. Kami juga mempunyai semacam merchandise, ada kaos, ada tote bag, juga ada beberapa mungkin tumbler, gantungan kunci yang bernuansa Vincentian. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang membutuhkan dan ingin mensupport untuk karya misi, bisa membeli merchandise dari kami Misi Umat Vincentian dengan cara bisa langsung ke IG dari Misi Umat Vincentian Indonesia. Di situ sudah ada ini ya, dari MUV Indonesia, terus YouTube-nya juga Misi Umat Vincentian. Kami semua ada di sana. Mau nanya-nanya tentang merchandise atau yang mau beli pre-order dengan pernak-pernik Vincentian, silakan. Kami siap melayani. Begitu. Baik, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Dan ini ada seseorang spesial. Nah, kita langsung saja. Halo Romo Aldo. Bagaimana Romo? Romo kan tadi mulai dari kemarin saya lihat sudah ada di pameran pendidikan ini hingga hari ini. Kesannya gimana sih Romo? Kesan saya nih untuk acara pameran pendidikan ini ya sungguh luar biasa ya, bahwa kemudian sekolah-sekolah mulai menampilkan keistimewaan mereka masing-masing, sehingga anak-anak Katolik juga kemudian memiliki wawasan dan harapannya keinginan untuk sekolah di sekolah Katolik, supaya ya banyak hal juga kan ya, tidak hanya ilmu tapi juga iman yang diperhatikan. Nah, itu penting. Jadi saya rasa acara ini cukup luar biasa dan cukup ya diharapkan berbuah manis lah ya. Oke, nah ini kan pemirsa kita itu ada yang orang tua dan mungkin ada yang anak-anak dan lain sebagainya. Apa pesan yang ingin Romo berikan? Ya, pesan saya untuk semuanya bahwa sekolah-sekolah Katolik juga memiliki ciri khasnya masing-masing, keindahannya masing-masing, dan yang terutama mengutamakan Tuhan. Jadi ilmu dibarengi dengan iman. Nah, gitu. Oke, luar biasa kalau gitu. Terima kasih Romo, sukses selalu karena tampaknya sebentar lagi juga akan bertugas kembali ya. Kalau gitu lancar selalu dalam karya-karyanya, sukses selalu Romo. Terima kasih. Selanjutnya kita telah berada di Seminari Menengah Vincentius Apaulo. Nah, mungkin boleh Kak, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Martin. Oke, nah di sini juga ada maskotnya, luar biasa sekali, meriah. Oke, Pak, kalau boleh tahu ini strategi apa yang dilakukan oleh Seminari Menengah Vincentius Apaulo untuk menggait jiwa-jiwa baru, ya kan, pelayan-pelayan baru. Nah, mungkin dari kami cuma mempromosikan bagaimana hidup seorang calon imam, karena juga gereja membutuhkan imam dan gereja juga melahirkan imam. Oleh karena itu kami mempromosikan bahwa imam itu dibutuhkan dengan cara seperti ini. Oke, ada nggak target peserta dari Seminari Menengah ini? Kalau target kami mungkin sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya mungkin anak-anak muda, kaum muda tertarik untuk masuk seminari dan menjadi seorang imam nanti. Oke, dan program unggulan apa yang ditawarkan oleh Seminari Menengah? Di seminari ini mempunyai program, ada banyak program, tapi yang paling ditekankan adalah tentang 4 nilai kehidupan, yaitu sanctitas artinya kekudusan, lalu sanitas artinya kebersihan,
siensia artinya pengetahuan, lalu juga sosietas artinya sosial. Jika 4 nilai ini kita hidupi dengan maksimal, maka akan kita dapat menjadi seorang imam yang sangat diinginkan oleh umat dan juga untuk berguna bagi gereja dan masyarakat. Seperti itu. Oke, imam yang sangat diinginkan oleh umat. Kok terpanggil ya? Kalau gitu terima kasih. Dan sekarang saya telah berada di depan stand dari CU Raharjo atau Credit Union Raharjo. Boleh perkenalan Pak, namanya siapa? Ya, nama saya Samuel, saya ketua dari KSP CU Raharjo. Oke, kalau boleh tahu Credit Union Raharjo ini apa ya Pak ya? Ya, Credit Union Raharjo ini sebetulnya merupakan koperasi simpan pinjam. Jadi KSP itu singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam CU Raharjo, ya. Ya itu. Oke. Nah, program-program apa yang dimiliki oleh KSP Credit Union Raharjo ini, Pak? Jadi begini ya, di KSP CU Raharjo ini yang pertama tentu saja harus menjadi anggota dulu, ya. Nah, kemudian kalau sudah menjadi anggota, itu banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh anggota, ya. Dan tujuan utama dari KSP CU Raharjo itu adalah kesejahteraan dari anggotanya. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa orang yang bergabung dan targetnya itu untuk tahun depan berapa, Pak? Jadi ya, yang sudah bergabung di CU Raharjo sampai hari ini itu sekitar 350 anggota, ya. Targetnya tentu saja kalau bisa semuanya ikut dan bergabung di KSP CU Raharjo untuk mendapatkan manfaat dari KSP CU Raharjo. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Pak untuk waktunya, sukses selalu. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan mengunjungi stand dari SMP Katolik Santa Agnes Surabaya. Nah, di sini standnya cukup lebar. Nah, kita lihat ada apa saja ya di sana ya. Oke, halo Ibu, boleh menemani saya Ibu? Di depan saya ingin tanya-tanya sedikit nih. Oke, boleh tahu ini standnya ini namanya apa dan apakah ini gabungan gitu ya? Oh iya. Nah, ini standnya di SMK Katolik Mataram Mabilis Surabaya. Nah, bertepatnya ini SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi di SMK Mataram Mabilis mengenai 3 jurusan. Dalam kurikulum Merdeka ini ada hospitality, fashion, dan juga kulineri. Mari bergabung di SMK Katolik Mataram Mabilis. Nah, tentunya di stand ini kita tidak bisa promosi karena bagi SMK, bagi yang bisa bergabung bagi SMK Katolik Mataram Mabilis nantinya mengenai BMW, yaitu bisa bekerja, lalu mendapatkan di pendidikan atau menuju pendidikan dan juga mendapatkan wirausaha. Ya udah, terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu selain dari Mataram Mabilis juga ada SMPK ya? SMPK? SMA Santa Agnes. Oke. Kalau boleh tahu strategi apa yang akan dilakukan untuk di tahun berikutnya ini? Oke. Nah, strateginya itu untuk menambah bagi siswa baru, untuk penempatan siswa baru, kita menempatkan bahwa untuk promosi sekolah itu lebih ditingkatkan lagi dengan membuat video, bagaimana dengan hasil usaha praktek dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk tahun depan sendiri memiliki berapa target siswa-siswi nih? Mohon maaf, mungkin bisa dibantu sama guru saya, karena saya masih jadi siswa di SMK Katolik Mataram Mabilis. Setelah kita mengunjungi dari SMK Mataram Mabilis, sekarang kita akan mengunjungi untuk SMPK dan SMAK Santa Agnes Surabaya. Oke, halo Bapak, boleh menemani saya Pak? Kita ingin berkenalan sedikit dengan SMPK serta SMAK Santa Agnes Surabaya Pak. Ya, Pak, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Bapak Lutfi. Oke, kita geser ke sini ya Pak ya. Pak, strategi apa yang dilakukan supaya SMPK dan SMAK Santa Agnes ini menarik di mata orang tua? Nah, ya, baik, terima kasih. Untuk di Santa Agnes, kami memiliki budaya positif, ya, yaitu belajar
bergerak, dan bermakna. Nah, belajar ini dalam arti begini, anak-anak bukan hanya sekedar belajar dalam hal kognitif saja, tetapi anak-anak juga belajar dalam keterampilan hidup, kemudian sosial emosional. Nah, lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman dia dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi kita konsennya bukan hanya sekedar bidang kognitif, tetapi lebih dari itu. Kemudian belajar bergerak. Nah, bergerak. Di Santa Agnes kita mengajarkan anak-anak untuk mulai bergerak. Bergerak untuk apa? Bergerak untuk membagikan apa yang dia miliki, kompetensi ini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk lingkungan sekitar. Dan yang terakhir harus bermakna. Bermakna dalam arti apa? Harus berguna. Berguna bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Oke, berapa target siswa-siswi yang diharapkan Pak untuk tahun 2024 besok? Kalau di SMP Santa Agnes, kami memiliki target 180, 6 kelas dengan 180 orang. Dan program unggulan apa yang ditawarkan untuk orang tua yang mungkin mau bergabung nih? Ya, jadi begini, SMP Katolik Santa Agnes itu memiliki wadah. Jadi kami ada banyak kegiatan yang bertujuan untuk memberikan wadah kepada anak-anak untuk mengembangkan segala kompetensi, minat, bakat yang dimiliki. Begitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Pak, semoga sukses selalu. Dan sekarang kita akan mengunjungi stand dari SMK Katolik Saint Louis Surabaya. Oke. Nah, di sini menarik karena di mejanya itu ada berbagai macam robotik ya kan, dan juga ada mesin popcorn. Wah, boleh Bapak atau Ibu boleh menemani saya salah satunya di sini. Oke, nah di sini bisa dilihat lagi buat popcorn. Nah, oke, selamat pagi Bapak. Boleh tahu namanya siapa? Saya dengan Heru. Oke Pak, kalau boleh tahu untuk SMK Katolik Saint Louis Surabaya ya? Iya, strategi apa yang akan dilakukan untuk memikat siswa-siswi di tahun ajaran berikutnya? Oh, mungkin di SMK Katolik Saint Louis Surabaya ini kan juga menawarkan beberapa jurusan ya, karena kita untuk menarik itu di mana anak-anak itu juga kita tuntut bisa bukan hanya di teori saja, juga di praktek. Jadi kan sekarang kan zamannya sekarang kan anak-anak ya hanya teori saja tapi juga praktek begitu. Oke, target siswa-siswi yang diinginkan untuk tahun ajaran berikutnya berapa ya Pak? Targetnya ya sebanyak mungkin ya. Mungkin kurang lebih 200 ke atas lah begitu, 250-an kalau untuk di angkatan ini, karena di SMK Saint Louis itu ada 8 kelas yang harus diisi begitu di setiap jurusannya begitu. Oke, program unggulan apa yang dimiliki oleh SMK Katolik Saint Louis? Oke, SMK Katolik Saint Louis di 3 tahun terakhir ini sudah ditunjuk oleh pemerintah menjadi SMK Pusat Keunggulan, yaitu di konsentrasi kalian desain komunikasi visual gitu. Oke, luar biasa. Sukses terus untuk SMK Katolik Saint Louis ya Pak. Mari. Dan selanjutnya kita juga memiliki SMA Katolik Saint Louis 2 Surabaya. Oke, nah di sini udah ada yang mau menemani saya langsung. Selamat pagi Pak, boleh perkenalkan namanya siapa? Saya Pak Rimbi, Tata Usaha. Oke, Pak, strategi apa yang dilakukan oleh SMA Katolik Saint Louis 2 untuk menggait minat dari orang tua yang akan mendaftarkan anaknya? Kami tentu sekolah yang berada di Jalan Tidar. Strategi yang kami lakukan yaitu melakukan promosi melalui media sosial dengan menampilkan keunggulan kami, terutama di bidang pelayanan kepada masyarakat di sekitar. Yang kami lakukan dengan aksi nyata yaitu bakti sosial. Itu untuk menarik agar orang-orang di sekitar kami lebih mengenal, seperti itu. Lalu yang kedua, kami lebih ke melakukan pelayanan ke gereja-gereja Katolik untuk memperkenalkan sekolah kami. Oke, untuk di tahun ajaran berikutnya berapa target siswa-siswi yang diinginkan Pak? Untuk jumlahnya kami 144 siswa jika terpenuhi, karena maksimal kelas kami 144. Oke, dan program unggulan apa yang ditawarkan oleh SMA Katolik Saint Louis 2? Lebih ke karakter Vincenzian, pendidikan Katolik yang dimana siswa-siswa kami lebih mandiri secara
maksudnya mandiri dalam bidang pengembangan diri, lalu mampu bersaing di dunia luar, gitu saja sih. Baik, terima kasih Pak. Semoga lancar dan mendapatkan 144 siswa-siswi ya. Baik, selanjutnya kita juga punya SDK Santo Aloysius Surabaya. Nah, Ibu boleh menemani saya di depan karena kita ingin berkenalan dengan SDK Santo Aloysius ini. Oke. Boleh tahu Bu namanya siapa? Sisilia. Oke, Ibu, untuk SDK Santo Aloysius ini strategi apa yang digunakan untuk menggait hati para orang tua, Ibu? Pada dasarnya untuk promosi sekolah, masing-masing sekolah ini kan mempunyai unggulan-unggulan tersendiri. Kami dari sekolah Aloysius, kami mempunyai unggulan dalam kegiatan ekstra, yaitu kegiatan angklung dan paduan suara, dan kami juga mempunyai unggulan, yaitu pendidikan karakter Vincentian, di mana nanti lulusan dari SDK Santo Aloysius akan mempunyai karakter Vincentian yang baik. Oke, berapa target siswa-siswi yang diinginkan Ibu untuk tahun ajaran berikutnya? Untuk tahun ajaran ini kami mentargetkan 2 kelas kurang lebih 40 siswa. Kami tidak mau membentuk kelas besar, kami membentuk kelas minimal yaitu 20 siswa, karena saat ini pemerintah kan ada kurikulum sekolah yaitu kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka kami harus banyak aktivitas siswa ya, dibandingkan aktivitas siswa di mana membutuhkan banyak gerak atau perpindahan dari pola mengajar, tidak hanya berpola mengajar menghadap ke depan, tapi bisa membentuk blok-blok tempat tertentu untuk supaya pembelajaran itu lebih nancep ke anak-anak. Oke, terima kasih ya Ibu, semoga sukses. Dan selanjutnya kita juga memiliki dari Smaksta. Nah, kita akan, Ibu boleh menemani saya di depan Ibu, karena kita ingin berkenalan sedikit dengan SMA Katolik Santo Stanislaus ya Ibu ya. Oke. Ibu boleh berkenalan, namanya siapa Ibu? Oh, nama saya Nungki, bisa dipanggil Bu Nungki. Saya kebetulan adalah guru dari SMA Stanislaus ya. Oke, Ibu, untuk tahun ajaran berikutnya strategi apa yang dilakukan oleh Smaksta untuk menggait hati orang tua, Ibu? Oh begini, jadi kami kan visinya unggul dalam kepribadian, optimal dalam intelektual. Sehingga meski tidak hanya dari segi akademik yang kami unggulkan, tapi dari segi karakter, kepribadian itu adalah salah satu faktor utama juga dalam keberhasilan di masa depan. Untuk tahun ajaran berikutnya, berapa target peserta yang diinginkan Ibu? Sekitar kami mempunyai target sekitar 105 siswa. Semoga lebih ya, doain. Oke, amin, semoga lebih. Dan program unggulan apa Ibu yang ditawarkan oleh Smaksta Ibu? Di sana banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah modern dance yang dimana bisa menciptakan siswa yang berprestasi di tingkat baik nasional maupun hampir internasional ya. Gitu. Oke, terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Semoga terpenuhi 105 bahkan lebih. Oke, dan selanjutnya kita juga ada SMP Katolik Santo Stanislaus II. Nah, oke, halo Ibu, boleh kenalan Ibu, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Fla dari SMP Katolik Santo Stanislaus II. Oke, Ibu, strategi apa Ibu yang dimiliki oleh SMP Katolik Santo Stanislaus II untuk menggait hati orang tua? Oke, kalau misalnya strategi yang dibicarakan, kita lebih menekankan pada metode pembelajaran kita. Selain itu juga ekstrakurikuler yang kita sediakan itu sangat beragam. Kayak contohnya wushu. Wushu kan kayak masih jarang seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu strategi kita. Selain itu juga kalau misalnya biasanya di sekolah lain Mandarin itu, bahasa Mandarin itu kan ekskul. Tapi kalau di SMP Katolik Santo Stanislaus II, bahasa Mandarin itu masuk dalam mata pelajaran.
Oke, berapa sih target siswa yang diinginkan untuk tahun ajaran berikutnya, Ibu? Oke, kalau tahun pelajaran 24-25 itu kita menargetkan adalah 85 peserta didik. Semoga saja melalui kegiatan studi pameran ini oleh Kristus Raja, kita bisa lebih dari 85 peserta didik. Oke, kalau disuruh menyebutkan program unggulan, apa yang ingin Ibu tonjolkan? Oke, program unggulan dari Standu ini adalah pembelajaran yang efektif, efisien, dan tidak membosankan. Jadi kita sudah menggabungkan ya, yang modern, kemudian tapi tetap juga menggunakan buku. Kalau zaman katanya orang tuh udah nggak zaman pakai buku, oh tidak. Sekarang digital boleh digital, tapi buku lebih utama, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Semoga yang diinginkan siswa-siswi ya, 85 orang tercapai, sukses selalu untuk Standu ya. Baik pemirsa, itu dia semua stand yang ada di dalam gedung Kristus Raja. Tetapi ada satu stand lagi yang menarik perhatian saya yang terletak di pintu masuk ini. Yuk kita lihat. Nah, ini dia stand dari Otakra atau kepanjangannya adalah Orang Tua Asuh Kristus Raja. Dan saya di sini telah ditemani oleh Ibu Nilu. Nah, Bu, saya boleh tanya-tanya nggak, Bu? Apa sih itu Otakra, Ibu? Otakra adalah Orang Tua Asuh Kristus Raja. Siapa yang menjadi Orang Tua Asuh Kristus Raja, siapa saja boleh. Dan mereka bebas mendonasikan dananya. Berapapun dana yang diterima yang diberikan akan kami terima untuk membantu anak-anak asuh kami yang sekarang jumlahnya sebanyak 100 orang dengan rincian 4 dari mahasiswa, 3 dari Seminari Garum, lalu sisanya adalah anak-anak dari playgroup sampai dengan SMA dan SMK. Oke, Ibu, kalau boleh tahu sampai saat ini sudah berapa orang yang menjadi Orang Tua Asuh Kristus Raja dan juga sudah berapa anak yang merasakan manfaat dari Otakra ini, Ibu? Kalau orang tua asuhnya kami mempunyai 33 orang asuh, 33 orang tua asuh, tapi mereka itu sifatnya tidak selalu tetap. Karena ada orang-orang yang tetap menjadi orang tua asuh, tapi ada juga yang tidak tetap. Jadi hanya secara berkala atau secara ya saat dia dapat rezeki begitu. Dan beasiswa yang kita berikan untuk TK dan playgroup itu sebesar 100.000 per bulan, untuk SD 150.000, untuk SMP 200.000, untuk SMA 250.000, SMK 300.000, dan mahasiswa menerima 500.000 per bulan. Dan untuk anak-anak yang di Seminari Garum kami mendonasikan 1 juta per anak per bulan. Dan untuk total anaknya ada berapa, Bu, sampai saat ini? Ada 100 orang untuk tahun ini, kalau yang tahun lalu 112. Tapi kan sudah ada anak-anak yang lulus, jadi makanya berkurang menjadi 100 orang. Tapi ini sudah banyak yang ingin mendaftar menjadi anak asuh kami, tapi sesuai kesepakatan kami baru bisa menerima anak asuh kembali pada awal tahun ajaran. Terakhir, Ibu, apa harapan yang dimiliki oleh Otakra untuk kedepannya, Ibu? Kami mengharapkan anak-anak asuh kami kelak bisa menjadi anak-anak yang bermoral dan berakhlak mulia, karena saat ini kita sering lihat kan banyak yang sedikit dimarahi orang tua atau gurunya, mereka menjadi melawan. Nah itu kami yang tidak suka, atau kebut di jalan ditegur juga marah dan sebagainya. Karena itu kami mengharapkan lulusan dari sekolah-sekolah Katolik khususnya dan pada umumnya sekolah-sekolah Katolik semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang menjadi contoh dan teladan dalam masyarakat, menjadi anak-anak yang baik. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga sukses selalu dan semangat dari Otakra ini bisa terus diturunkan dan bertambah besar lagi, Ibu. Terima kasih ya, Ibu.
Baik, dan itu dia pemirsa seluruh stand yang ada di pameran pendidikan Kristus Raja. Menarik sekali, sekolahnya lengkap mulai dari KB, TK, SD, SMP, SMA, universitas, dan tidak hanya itu, juga ada stand dari Credit Union, Otakra, dan juga Misi Umat Vincenzian yang ikut meramaikan pameran ini. Dan akhir kata, saya Nathanael serta kameramen Mamo, kami berdua melaporkan. Sekian liputan seputar pameran pendidikan yang diadakan oleh Gereja Kristus Raja Surabaya. Ikuti terus update informasi terkini dari reportase Komsos KR. Saya Keira dan seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.